semuanya, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai biofarmasetika sediaan transdermal. Yang pertama, struktur kulit dan jalur penetrasi. Nah, kulit ini bukan sekedar pembungkus, melainkan organ pelindung yang kompleks. Nah, dalam biofarmasetika, fokus utamanya itu adalah stratum corneum atau SC dan lapisan terluar epidermis yang berfungsi sebagai rate limiting step atau tahap penentu kecepatan penyerapan. Nah, ada 3 jalur utama penetrasi molekul. Yang pertama itu jalur transseluler, yaitu molekul yang melintasi sel korneosit secara langsung, dan jalur ini sangat singkat namun sulit karena harus melewati matriks protein keratin yang padat. Yang kedua itu jalur paraseluler atau intraseluler, yaitu molekul berkelok-kelok yang melewati celah di antara sel-sel korneosit. Jalur ini kaya akan lipid dan merupakan rute utama bagi sebagian besar obat. Yang ketiga itu jalur transpendageal, yaitu penetrasi melalui jalan pintas seperti folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Meskipun luasnya kecil, yaitu kurang dari 0%, yaitu jalur ini sangat penting karena untuk molekul besar atau ionik. Yang kedua itu penghalang stratum corneum, yaitu model bata dan mortar. Bata ini adalah korneosit, sel kulit mati hasil akhir dari keratinosit. Nah, bentuknya itu pipis seperti cakram, sangat tipis dan berisi kreatin yang padat sehingga kuat dan sulit tembus air. Nah, sel ini dilapisi oleh selubung protein keras yang berfungsi sebagai tempat menempelnya lipid, sehingga membantu melindungi kulit. Yang kedua itu mortar atau semen. Lipid di antara sel kulit yang berfungsi seperti semen yang merekatkan sel-sel. Komposisinya itu terdiri dari seramid, kolesterol, dan asam lemak. Nah, lipid ini tersusun rapi membentuk lapisan yang bersifat tidak suka air atau hidrofobik, sehingga menjadi penghalang utama bagi zat yang larut dalam air untuk masuk ke kulit. Molekul yang larut air sulit masuk ke kulit karena harus melewati lapisan lemak yang tidak suka air. Untuk bisa lewat, molekul ini harus bolak-balik dari lingkungan yang berair ke lemak yang tidak mudah. Jika tidak cocok, molekul itu akan tertahan di permukaan kulit. Selain itu, jalur masuknya itu berliku-liku dan sangat panjang sehingga semakin sulit ditembus. Yang ketiga, kinetika penetrasi perkutan hukum Fick 1 tentang difusi. Nah, kinetika penetrasi perkutan ini didasarkan pada hukum Fick pertama yang menyatakan bahwa flux difusi itu berbanding lurus dengan gradien konsentrasi, yaitu dengan rumus J sama dengan minus D kali delta C per H dikali dengan K. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa flux akan meningkat jika gradien konsentrasinya itu diperbesar atau konsentrasi obat dalam formulasinya itu tinggi, kemudian ketebalan membran itu diperkecil atau penggunaan enhancer, kemudian koefisien difusinya itu diperbesar atau peningkatan suhu atau fluiditas lipid, atau koefisien partisi dioptimalkan melalui pemilihan pembawa yang tepat. Nah, koefisien partisi atau log P ini menunjukkan kemampuan obat masuk ke kulit. Jika log P ini kurang dari 1, maka terlalu larut air dan sulit masuk ke lapisan lemak kulit. Dan jika log P itu 1-3, maka optimal dan bisa menembus kulit dengan baik. Jika log P lebih dari 3-4, maka terlalu larut lemak dan terjebak di lapisan kulit luar. Nah, hitras di kulit ini meningkatkan penyerapan obat. Saat kulit lebih lembab, misalnya dengan oklasi, maka strukturnya itu menjadi lebih longgar sehingga obat ini lebih mudah masuk. Akibatnya, penyerapan terutama obat yang larut air itu bisa meningkat sehingga sekitar 10 kali lipat. Yang berikut faktor yang mempengaruhi absorpsi. Nah, pertama itu faktor fisikokimia. Nah, untuk faktor yang pertama, bobot molekulnya itu idealnya itu kurang dari 500 Dalton, dan jika molekulnya itu besar, maka sulit melewati celah lipid. Yang kedua itu log P atau lipofisitasnya itu, yaitu nilai ideal antara 1-3. Jika terlalu hidrofilik, maka ia tidak bisa masuk ke lipid, dan jika terlalu lipofilik, maka ia akan tertahan di lemak kulit dan tidak mau berpisah ke darah.
Untuk dosisnya itu hanya obat dengan potensi tinggi atau dosis kecil, misalnya kurang dari 10 mg per hari yang efektif melalui transdermal. Yang kedua itu faktor biologis. Untuk lokasi anatominya itu kulit di belakang telinga atau skrotum memiliki permeabilitas tinggi, sedangkan telapak kaki atau tangan itu sangat rendah karena stratum corneumnya itu yang tebal. Yang kedua itu usia dan suhu. Kulit bayi ini lebih permeabel dan peningkatan suhu kulit itu misalnya saat demam atau olahraga akan meningkatkan aliran darah dermis atau laju difusi. Yang berikut parameter BA atau BE sediaan transdermal. Nah, bioavailabilitas dan bioequivalensi sediaan transdermal diukur berdasarkan yang pertama itu steady state, yaitu obat minum biasanya naik cepat lalu turun dalam darah. Berbeda dengan itu, obat transdermal atau patch ini dirancang agar masuk ke darah secara perlahan dan stabil dalam waktu lama. Kondisi stabil ini disebut steady state. Sebelum mencapainya ada waktu tunggu atau log time sekitar 1-6 jam. Nah, setelah itu obat akan masuk secara tetap sehingga kadar dalam darah itu menjadi stabil. Yang kedua itu sel difusi France. Itu adalah alat untuk menguji bagaimana obat dari patch ini atau sediaan kulit dilepas dan masuk ke kulit secara percobaan di laboratorium. Alat ini punya dua bagian, yaitu bagian atas atau donor itu tempat obat diletakkan dan bagian bawah atau reseptor itu berisi cairan yang meniru kondisi tubuh. Nah, keduanya ini dipisahkan oleh membran atau bisa bahan buatan atau kulit asli. Yang berikut rangkaian biofarmaseutika transdermal. Untuk yang pertama itu pelepasan dari basis patch, yaitu pada tahap ini obat harus terlebih dahulu keluar dari patch, kemudian masuk ke kulit. Nah, jika pelepasannya itu terlalu lambat, maka jumlah obat yang masuk ke kulit itu akan terbatas. Yang kedua itu partisi ke dalam stratum corneum. Itu obat harus berpindah dari vehikel ke stratum corneum, kemudian dipengaruhi oleh koefisien partisi. Semakin tinggi afinitas obat ke stratum corneum dan aktivitas termodinamika dalam vehikel, maka semakin naik proses partisinya. Yang ketiga, difusi melalui epidermis. Nah, difusi melalui epidermis ini adalah tahap paling lambat, yaitu obat sulit melewati stratum corneum, tetapi setelah masuk ke epidermis yang lebih berair, difusi menjadi lebih mudah. Yang keempat itu absorpsi oleh kapiler dermis, yaitu pada tahap ini setelah obat sampai di dermis, obat itu langsung diserap oleh kapiler darah dengan cepat. Hal ini karena banyaknya pembuluh darah dan aliran darah yang terus berjalan sehingga obat itu mudah masuk ke dalam sirkulasi. Selain itu, obat ini tidak perlu melewati hati terlebih dahulu seperti obat oral sehingga tidak mengalami metabolisme awal atau first pass yang membuat efeknya itu lebih utama. Yang kedua itu difusi melalui epidermis, yaitu pada tahap ini obat yang sudah masuk ke darah akan diedarkan ke seluruh tubuh menuju jaringan target atau kadar obat dalam darah meningkat secara perlahan sampai mencapai stabil atau steady state. Karena obat ini masuk terus-menerus dengan laju yang tetap, maka kadar obatnya itu menjadi lebih stabil dan tidak naik turun drastis seperti minum obat, sehingga lebih aman terutama untuk obat dengan rentang dosis yang sempit seperti fentanyl dan kolinidin. Berikut itu enhancer dan pengembangan sediaan. Untuk membantu obat ini masuk ke dalam kulit digunakan dua pendekatan. Yang pertama itu bahan kimia atau chemical enhancer, yang kedua cara fisik atau physical enhancer. Nah, yang pertama chemical enhancer ini adalah bahan yang membantu obat lebih mudah menembus kulit tanpa merusaknya secara permanen. Yang pertama itu melonggarkan lapisan lemak kulit supaya obat itu lebih mudah lewat. Contohnya itu mentol, asam oleat. Kemudian yang kedua itu mengubah struktur protein di sel kulit agar lebih mudah ditembus. Contohnya itu urea dan DMSO. Kemudian yang ketiga itu membantu obat itu lebih larut di kulit. Contohnya itu etanol, propilen dan propilen glikol. Nah, etanol ini paling sering dipakai karena aman dan efektif.
Yang kedua itu physical enhancer, yaitu cara ini tidak pakai bahan kimia tetapi memakai bantuan alat atau energi. Contohnya itu microneedles, itu jarum mikro yang membuat lubang kecil tanpa rasa sakit. Kemudian yang berikut itu lontopresis, yaitu arus listrik lemah untuk mendorong obat masuk. Yang berikut itu ada sonoporesis, yaitu gelombang ultrasound untuk membuka jalur di kulit. Yang berikut itu ada elektroporasi, yaitu tegangan tinggi untuk membuat pori sementara di kulit. Yang berikut itu pengembangan sediaan, yaitu yang pertama pilih obat yang cocok atau ukuran kecil dan sifatnya seimbang air dan lemak. Kemudian uji di laboratorium untuk melihat seberapa baik obat ini menembus kulit. Kemudian hitung ukuran patch yang dibutuhkan. Kemudian uji kembali keamanan, stabilitas, dan iritasi. Kemudian terakhir uji pada hewan dan manusia untuk memastikan efeknya stabil di tubuh.